Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku dengan Haryuni. Di video kali ini aku ingin memberikan tips-tips atau perawatan sekitar otomotif, khususnya itu di perawatan ban mobil. Nah, kita dalam berkendara itu kita nggak hanya memperhatikan perawatan untuk mobil dan oli saja atau spare part lainnya, tapi yang terpenting kita harus bisa memperhatikan untuk perawatan ban mobil, karena ban mobil itu adalah suatu tombak di mana kita mengendara mobil itu membuat kita merasa nyaman dan enak adalah dari faktor ban tersebut. Karena apa? Ban itu adalah suatu fungsi ban itu adalah suatu penyangga beban. Kemudian sebagai pengereman dan gaya dorong yang kuat. Fungsi setir dan kontrol arah kendaraan, juga meredam getaran dari permukaan jalan, karena ban itu adalah sangat penting banget sahabat. Jadi harus kita perhatikan, jangan hanya kita berkendara tapi kita lupa untuk memperhatikan perawatan ban tersebut. Nah, untuk perawatan ban, pertama adalah cek tekanan angin. Itu sangat perlu banget harus kita lakukan, karena kalau anginnya kurang atau tekanan anginnya lebih, akan berakibat kurang baik pada kendaraan, akan berakibat buruk pada ban, sehingga membuat kita merasa tidak nyaman dalam berkendara. Dan untuk tekanan anginnya, setiap kendaraan adalah beda-beda tergantung dari standarisasi pabriknya. Biasanya tekanan anginnya biasanya ada di pintu di depan kanan, itu udah tertulis tekanan angin masing-masing mobil. Nah, untuk anginnya kita sarankan untuk memakai angin nitrogen. Karena apa? Angin nitrogen itu adalah angin adalah gas murni yang sudah disaring, di mana partikel molekul-molekulnya itu adalah sangat besar dan dia nggak gampang memuai. Dia mengandung nitrogen yang sangat murni gitu, sehingga baik untuk ban. Dan dengan memakai nitrogen ini membuat kita hemat BBM, ban tidak cepat aus, memperpanjang umur ban dan sebagainya. Pokoknya memakai nitrogen ini sangat bagus sahabat-sahabat semua dibanding dengan angin biasa, karena angin biasa itu dia campuran oksigen dan air, dia kadar airnya lebih banyak. Sedangkan kalau gas nitrogen, dia mengandung nitrogen dan untuk airnya tidak ada, jadi dia nggak gampang memuai. Jadi dia lebih bagus dan lebih menghemat ban kalau kita memakai nitrogen, menghemat BBM, jadi ban juga dipakainya enak, nyaman. Jadi sangat bagus sekali dan sangat disarankan untuk memakai angin nitrogen. Nah, untuk membedakan kita memakai angin nitrogen dengan angin biasa, biasanya kalau kita memakai angin nitrogen, tutup ventilnya itu berwarna hijau. Sedangkan kalau untuk angin yang biasa, tutup ventilnya itu warnanya hitam. Itu aja sih perbedaannya, cuman di warna aja, untuk menandakan itu berarti memakainya angin nitrogen, tutupnya warna hijau gitu. Nah, untuk perawatan selanjutnya harus melakukan rotasi ban. Rotasi ban artinya memindah posisi ban. Biasanya untuk ban yang di depan sangat banyak aktif dalam bergerak, karena dia menopang setiap laju kendaraan. Kebanyakan kita berjalan berbelok-belok atau jalan yang berbatuan atau dan sebagainya. Jadi untuk rotasi sangat perlu banget untuk perawatan ban. Biasanya sih tiap 6 bulan sekali dianjurkan untuk rotasi. Untuk pemindahan bannya yang di depan ke belakang dan yang belakang ke depan. Karena dalam kondisi ban tersebut kita harus bisa melihat
dan mengecek tiap saat kita melakukan pengecekan angin atau ban. Kita harus memperhatikan telapak-telapak ban, apakah sudah aus, apakah masih layak dipakai. Karena kalau ban gundul itu menyebabkan boros bahan bakar. Biasanya ban itu kan kita perhatikan juga ada gundul sebelah atau botak sebelah atau aus dalam. Itu menandakan kita harus melakukan perawatan berkala seperti sporing, balance, dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan untuk perawatan ban ini. Dan selanjutnya kita harus menghindari untuk memuat beban barang yang berlebihan. Karena apa? Ban itu terlalu banyak menopang beban mengakibatkan ban menjadi cepat rusak. Karena apa? Terlalu berat dan berlebihan beban yang angkut gitu. Jadi membuat ban kita atau ban mobil kita itu cepat rusak. Nah, untuk pada saat kita melakukan isi angin atau dan sebagainya, jangan lupa atau pastikanlah tutup ventilnya itu terpasang rapi dan kencang. Kalau longgar atau lupa terpasang misalnya, otomatis akan banyak kehilangan angin, akan kehilangan tekanan-tekanan anginnya, sehingga membuat kita berkendara menjadi nggak nyaman, berakibat buruk untuk kita berkendara. Nah, untuk selanjutnya kita perlu melakukan sporing, melakukan perawatan berkala ini dengan melakukan sporing. Biasanya kita lakukan antara 5.000 sampai 15.000 km. Sporing ini untuk menyelaraskan kaki-kaki atau meluruskan kaki-kaki. Karena apa? Pada saat kita berjalan atau berkendara, banyak hal yang kita lalui. Karena apa? Di jalan nggak selalu mulus. Pasti kita selalu berjalan di tempat-tempat jalanan yang bebatuan atau yang nggak rata atau yang banyak lubang-lubang dan sebagainya. Jadi sporing ini adalah untuk meluruskan atau menyelaraskan kaki-kaki. Karena pada saat kita berjalan atau mengendara melewati jalan-jalan yang nggak rata, bebatuan dan sebagainya, otomatis setting yang di kaki-kaki tersebut pasti akan berubah dia. Makanya kita harus melakukan penyelarasan atau menyelaraskan kaki-kakinya itu biar lebih stabil, biar kita mengendarai sebuah kendaraan itu menjadi nyaman, jadi enak dikendarain. Kemudian melakukan balance. Balance itu adalah meredam getaran atau menyeimbangkan getaran yang ada. Jadi pada saat kita mengendarai mobil, kita merasakan ada getaran-getaran tertentu gitu. Biasanya kita melaju kencang di atas 180 kilo itu kita baru merasakan getaran. Nah, getaran itu maka kita harus melakukan balancing. Balancing itu adalah menyeimbangkan getaran-getaran yang ada, yang kita rasakan yang ada. Jadi otomatis setelah kita melakukan balance atau perawatan, jadi getaran-getaran itu akan hilang, jadi membuat kita nyaman dalam berkendara. Biasanya balancing ini ada dua, ada namanya juga finishing balance. Kalau finishing balance untuk roda-rodanya itu kita nggak copot, kita langsung melakukan finish di mobilnya. Tapi kalau balancing biasa, kita harus mencopot rodanya dulu, keempat rodanya, baru kita melakukan balance. Balance itu menambah berat atau menambah besi tempel di ban masing-masing pelek tersebut biar seimbang gitu. Jadi biar karena fungsinya adalah menyeimbangkan. Jadi kalau kita melakukan finishing balance, dia lebih bagus dan lebih praktis karena tidak membuka atau mencopot ban mobil tersebut gitu. Jadi perawatan ini sangat dianjurkan untuk keselamatan atau keawetan ban, agar ban itu tidak aus atau tidak botak ataupun gundul. Nah, selanjutnya di ban itu ada tanda batas pemakaian ban. Itu ada berbentuk segitiga di atas telapak ban atau di dinding ban. Biasanya untuk standarnya adalah ketebalan ban itu 1,6 mm.
Tapi kalau misalnya ban tersebut udah mencapai 1,6 atau 2 mm lah, otomatis ban itu harus diganti. Harus diganti baru. Jangan sampai kita menunda-nunda karena mikir masih ada ketebalan atau masih bisa lah. Itu jangan, sahabat semua. Harus diganti karena udah mencapai batas maksimum ketebalan ban, udah mencapai batas pemakaian ban, udah hampir atau udah masuk 2 mm, kan standarnya 1,6. Jadi saya sarankan kalau udah mencapai tanda tersebut harus diganti, buru-buru diganti dengan ban yang baru. Karena kalau ban itu udah aus atau udah habis masa pemakaian, sampai batas pemakaiannya udah botak ataupun gundul, itu akan sangat berbahaya buat kita dalam berkendara. Jadi saran kita cepatlah untuk mengganti dengan yang baru. Sahabat-sahabat semua, cukup sampai segini aja informasi ataupun tips dari aku. Semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Next time aku juga akan membuat video yang berhubungan lagi dengan ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.